Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi dengan kondisi yang sehat dan penuh berkah. Untuk sore ini menjawab beberapa waktu yang lalu ada komen di Facebook kami dari Kang Mas Singo Menggolo Putro terkait dengan coba dong Ki Beta untuk menggali lebih dalam tentang Mbah Wanto Goeng, karena Mbah Wanto Goeng sepertinya punya pusaka atau punya sesuatu yang khusus yang berasal dari leluhurnya. Nah, di sore hari ini kita nanti akan bersilaturahmi ke kediaman Mbah Wanto Goeng 212 Hokage Sang Pawang Ular untuk kita review pusakanya, baik pusaka keluarga maupun mungkin ada ageman-ageman pusaka yang lain. Yuk kita saksikan, matur nuwun. Seruh babar pusakanya Mbah Wanto Goeng, Maha Guru Avatar. Maha Guru. Kalian berusaha dulu. Mau lah, di tanganku lah, yang di tangan kiai, yang bayi, yang wedi. Nah, ini kan sowan ke Kanjeng Maha Guru Mbah Wanto Goeng. Terlalu tinggi sebutannya dan terlalu mengharukan perasaan kalau Tapi ini alhamdulillah loh, kita beruntung sekali di sini kita bisa mereview pusaka keluarga dari Mbah Wanto Goeng. Kalau boleh tahu Mbah Wanto, ini jenengan dapat pusakanya ini dari terahnya bapak atau ibu? Ini saya dari terahnya bapak. Kemarin bapak kan belum lama kan meninggal. Okay. Nah, terus si pusaka ini nggak ada yang ngerawat seperti itu. Jadi apa boleh buat? Ya, Dirawat. aku harus merawatnya karena ini juga termasuk pusaka yang harus kita uri-uri. Betul. Ini bagusnya ya. Jadi sahabat Beta Yuana, untuk pelestari Tosan Aji seperti Mbah Wanto ini, di mana pusaka keluarga masih terus dirawat turun temurun dari leluhurnya ke orang tuanya ke Mbah Wanto, itu bagus sekali. Karena apa? Biasanya ketika leluhur kita sudah meninggal, pusakanya terus dilarung atau dibuang, itu kan sayang sekali. Sehingga kita istilahnya kepati obor. Sebuah pusaka itu manifestasi atau simbol dari sebuah harapan dan doa dari para leluhur-leluhurnya. Kita bisa melihat profesi leluhurnya Mbah Wanto Goeng dan status sosialnya itu dilihat dari benda pusakanya. Nah, kita minta izin dulu Mbah Wanto, kita untuk review pusakanya. Tak izin. Mohon izin Om Cipo untuk review pusakanya. Jadi yang pertama mana dulu nih? Kalau ya menurut saya ini yang tinggalan dari kakek. Oh, dari kakek. Dari kakek, dari bapaknya mama saya. Oh, nggih. Ini waktu kecil aku sempat lihat ini dulu masih dipajang sama kakek saya. Oh, nggih. Mohon izin ya. Monggo. Mohon izin. Nah, ini pusaka keluarga dari Mbah Wanto Goeng. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya saja, ini pusaka masih orinya atau masih orisinil, bawaannya seperti ini. Kelihatan karena kecil berarti jenisnya patrem ya. Jadi ada patrem, ada cundrik. Bedanya kalau patrem itu didesain secara khusus untuk secara spiritual. Tetapi kalau cundrik
itu didesain khusus yang memakai adalah para wanita. Nah, kalau kita lihat dari warangkanya, ini warangka bergaya Yogyakarta. Berarti leluhurnya Mbah Wanto lebih condong untuk ke arah Kesultanan Yogyakarta eranya gitu, secara politik pada saat itu. Apalagi kalau kita lihat wilayah Kebumen juga beberapa wilayah dulu ada yang ikut wilayah Kesultanan Yogyakarta setelah era Perjanjian Giyanti tahun 1755 memecah Mataram menjadi dua antara Kesultanan dengan Kasunanan. Pusaka ini salah satu pusaka dengan warangka gaya Yogyakarta. Kita lihat bilahnya. Ini yang menarik mendaknya. Ini namanya mendak. Jadi mendak itu cincin antara warangka dengan deder. Iya. Ini masih orinya. Jadi batu itu ya Om? batu. Kayak zaman dulu menggunakan batu inten. Iya. Ini kalau punya alat yang untuk ngecek berlian, dicek. Ini. Iya, Siapa tahu tapi berlian. ada ini ibarat kata ternyata Inten. ada titul, Mbak. Ada. Mbak, lumayan Mbak. Aja, Mbak. Ya. Terus aku agak semangat. Nah itu masalahnya kadang kita review secara jujur, nanti malah dijual. Jujur bae karo aku. Ora apa-apa. Kita lihat bilahnya ya. Jadi omong-omong, maaf, monggo dilanjut. Ya kok ada tanggung jenengan. Oh iya. Jadi omong-omong semua ini ada ciri khas ya. Ada ciri khasnya, Ciri khas ya. dari daerah-daerah mana itu bisa ketahuan dari Iya, seperti tempatnya. dari Banyumas juga ada. Dari luarnya aja di warangkanya khas Banyumasan tuh ada. Oh, Iya, beda. Biasanya kalau warangka Banyumasan yang asli Banyumas itu punya ciri khas tersendiri. Tetapi rata-rata karena Banyumas dulu dekat dengan Cirebon dan Pajajaran atau Segalo, kebanyakan warangkanya juga didominasi oleh jenis-jenis arah ke arah barat lah. Pajajaran, Segalo ataupun Cirebon. Kita lihat bilahnya ya. Oke, monggo. Nah ini keren, Mbak. Apa ya? Keren. Serius lah. Keren. Ini yang namanya pusaka ya kayak gini, Mbak. Iya, Bang. Jadi Apa sih mau dimikir? Mana ada gelas es teh kok. ya. Backsound. Ini pusaka keren. Pusaka kerennya saya bisa bilang ini termasuk pusaka profesi. Jadi ada pusaka keluarga, ada pusaka profesi. Nek pusaka keluarga itu biasanya pusaka yang diturunkan secara turun-temurun sebagai simbol keluarga. Biasanya berdapur brojol, kalau enggak tilam upi. Nah, kalau ini profesi, ini dapurnya itu sudah patrem, ini masuknya ke betok. Betok Apa kemudian itu betok? betok kemudian gonjonya iras. Biasanya pusaka-pusaka berdapur betok bergonjo iras itu dikhususkan bagi seseorang yang memiliki profesi yang bergerak di bidang spiritual. Dukun berarti. Nah, gue jangan-jangan biar leluhur Mbah Wanto gue dukun. Walah pantesan. Cita-citanya arep Memang dulu ya betul. Kakek saya waktu megang ini kalau ada kan dulu belum ada bidan, belum ada rumah sakit masih jarang banget lah. Puskesmas. Kalau dari yang melahirkan biasanya dipanggil ke kakek saya dulu. Ini kalau boleh dilihat ya. Boleh banget lah. Itu udah lama nggak dibuka apa sudah? Tiap surat pasti dicuci sama bapak saya dulu. Oh, Kalau jadi ada ritual khusus gitu ya. bisa dibuka kok masih. Ini saya untuk identifikasi biar mantep. Tuh karmanku maremeh. Nah, ini betok biasa ya, betok era kalau eranya sih era Mataram kuno atau era Majapahit karena tantingannya ringan. Coba Om, Tadinya- mohon maaf bisa diperlihatkan Oh, iya. ke kamera. Ini era-era Mojopahit atau Mataram kuno. Tadinya saya curiganya kalau seandainya di ujung ini namanya paksi ya, di Iya. ujung paksinya ini ada lubang, itu betok ini buatannya Nyai Sembro yang hidup di era Kadipaten Kaleng atau di era Pajajaran. Karena banyak sekali di Kebumen ditemukan pusaka-pusaka buatannya Nyai Sembro. Istilahnya betok Sembro. Ciri khasnya seperti ini hampir sama, tetapi di paksinya itu lubang. ada lubang. Oke. Iya. Paham. Dan yang kedua, biasanya pijetan tangan. Jadi dibuat dengan cara dipijit-pijit menggunakan ibu jari. Tapi ini termasuk pusaka yang apa ya? Pusaka yang masih sangat terawat dan sangat indah sekali. Terbukti dari warangkanya semua masih orisinil. Ada namanya ini mendaknya juga masih orisinil. Kerisnya, pamornya. Ini kalau Om Cipo jeli
ini minimal ada 3 pamor. Jadi yang di sebelah sini, ya, ke atas ya. Kamera, Oh, kamera. kamera ya. Oh. Kamera. Siapa nanti kalau di luar Ini kota? singkir. Ya, simpir. Ada singkir. Singkir. Singkir banyu mili atau singkir. Iya, oke, terus Nah, kemudian kalau sebelah sini ini ada batu lapaknya. Batu lapak itu khas spiritual banget, kekuatan power. Ya, batu lapak Batu ya. lapak. Kemudian yang bulat-bulat di sini kemungkinan kalau dicuci bersih bisa ngulit semongko atau beras utah, kerezekian. Kesimpulannya yang pertama bisa untuk menyingkirkan segala halangan rintangan, amin. berhubungan dengan power dan tenaga, kekuatan, juga berhubungan dengan kerezekian. Amin. Kesimpulannya seperti itu. Dari satu bila aja udah berapa menit ini kita Iya, yang kok dibersambung. 8 menit. 8 menit bersambung satu konten. Jadi gini ya, kalau mau memasukkan warangka atau mengeluarkan, jadi warangkanya yang masuk ke bilahnya, jangan bukan bilahnya yang masuk ke warangka. Jadi seperti ini. Jadi ada caranya, ada etikanya gitu ya. Jadi, mengeluarkan pun juga sama, tangan kita statis seperti ini, yang keluar warangkanya. Ya, masuknya juga sama seperti ini. Jadi nggak asal close nong gitu. Iya. Ada ini artinya sendiri lah. Biasanya kalau med sewu seperti ini ya. Med, kalau kita ambilnya seperti ini, nah itu berarti tujuannya kita untuk perang. Istilah untuk sesuatu yang membela diri. Tapi kalau Darurat ya. darurat, kalau kita seperti istilahnya menghormati sedikit tahu saja. Wis istirahat dulu. Jadi luar biasa banget. Ora wis sikat bae terus. Iya. Langsung ini bae Mas, yang Deh. aku sing kesel olehnya keligit. Orang ngomong digotong Mbak. Nah, ini pusaka keluarga Mbah Wanto yang kedua bentuknya tombak ya. Ya. Tombaknya ini kalau secara dapurnya biring atau biring lanang. Tombak-tombak seperti ini bedanya tombak pusaka dengan tombak perang atau tombak prajurit itu kita lihat di ukuran bilah, material, sama komposisi dapurnya. Jadi secara materialnya ini besinya putih, ringan, pulen, kemudian kecil. Artinya apa? Tombak ini tidak digunakan untuk di luar, tetapi disimpan di dalam rumah. Satu lagi, ini sepasang sebenarnya sama ini, Mbak. Oh, pasangan ya? Pasangan. Ini kalau saya buka, Iya. kelihatan kan? Ini bukan tempat metuk, tetapi memang metuknya iras. Seperti kembali yang tadi ini ya. Pusaka-pusaka dengan jenis dapur yang iras memang dikhususkan untuk spiritual. Jadi zaman dulu udah mutlak inilah. Udah mutlak dukun lebih ya. Tapi semakin kekinian perdukunannya itu berganti dengan anak pang. Nah, ini kayak ini lah butuhnya. Tapi ini kisah nyata nih, Pak Peta. Karman gitu. Iya. Gimana? Ini dulu ya Man. Iya. Ini dulu waktu ada rangkanya dia terbang sendiri dulu. Rangkanya itu terbang sendiri jatuh. Masih ada nggak? Rangkanya ada, cuman kemarin kan masih pecah, belum tak lem. Kalau saya boleh saran sih ini harus ditutup. Iya. Tutup. Soalnya bagaimanapun sebuah pusaka itu harus ada warangkanya, ada Ada. penutupnya. Cuman gara-gara lompat terus pecah. Yakin mabur dawet mbah temenan. Wing kowe. Ada termasuk tombak pusaka. Tapi ini kayu juga keren ya. Jadi kayak pendekar. Udah sekarang ya Mabuk darah gede. pendekar apa? Darah dukun. Oh. Dukun nasional itu di sini loh Mas. Terus kan gembelang kok anak darah dukun gitu. Orang main-main kok. Tapi arahnya lebih kalau yang ini lebih ke arah kesatria. Ya aku satria bercerita. Jadi nanti backsoundnya yang ini ya, backsoundnya yang lagunya Penjahitan itu ya. Iya, aslinya satria bercerita malah main-main sih jenengan aku nyekel tombak Kiai Pleret kok. Wah, tak kira ki sing tombak senggol modot. Oh, bukan, saya mau simpen, Pak. Jadi mumpung hari ini ada Om Peta. Peta, kita ungkap semua benda pusaka yang ada di kediaman Tempatnya Mbah Wanto. Wanto 212 ya. Kita Oke. ungkap semua. Harusnya ada kampaknya ya. Oh Ada, iya, ada. dukun banget. 212 lah terus ini maknanya sebenarnya gimana sih? Kalau ini tombak yang disimpan di rumah, Mbak. Iya. Jadi tombak yang disimpan di rumah untuk istilahnya ya proteksi. Jadi mengandung energi spiritual itu lebih ke arah apa ya? Memproteksi diri lah dari segala gangguan-gangguan atau ancaman-ancaman seperti itu. Oke. Tapi karena sifatnya ini tombak pusaka, jadi tombak ini belum pernah digunakan untuk keluar.
untuk berperang atau apa, tapi zaman dulu sampai sekarang pun sifatnya disimpan di dalam rumah. Betul sekali. Seperti itu. Oke. Cukup. Jangan megang lagi apa mau ditaruh? Taruh aja langsung. Ini nyepo ben Nah ini jangan Mas yang buka. Ini tombaknya yang bawa toh. Nah ini ya, kampak. Kampak 212. 212 cuman sininya belum ada. Kerowak. Belum ada cipung. Berarti ini nggak perlu di review ini. Kurang perlu. Ini sih paling ampuh kudune kok. Heeh. Oke, Oke, kedua. kita lanjut yang ini. Ini unik. Saya ragu ini antara tulang apa akrilik. Akrilik. Apa jenis apa sih ya? Fiber ya? Fiber. Fiber. Tapi lucu ya. Kayak wong Gendongan. gendongan gitu ada tuyulnya Itu, barang. kalau nggak salah sekarang dari mana yuk? Thailand. 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 Ini Orang gambar cecoknya juga, Mbak. Ya itu kan aku kan senang reptil. Oh, reptil. Ini simbolnya reptil. Tapi dulu emang jujur itu sebenarnya dulu ini gading full asli Om. Wow. Tapi batu pecah terus dibikinin lagi dari kayak gitu. Ini gadingnya dijual. Enggak, jatuh pecah. Jatuh, tapi dibikin apa? Itu yang asli yang gagangnya itu asli. Nah, ini masuk ke pedang sabet. Hmm. Kalau secara usia ini belum begitu tua. Belum begitu tua. Jadi mungkin ya era-era sudah tahun 1900-an. Thailand tapi itu kan. Iya, 1900-an ke sini. Kan dilihat dari bilahnya, kemudian materialnya kan masih menggunakan nikel ini. Nikel. Yang putih-putih ini, Mbak. Nikel. Nikel beda sama besi aji. Iya. Ini besi aji zaman dulu batu meteor sehingga kan Iya. putihnya beda. Sekarang kalau zaman sekarang bahan pamornya pakai nikel ya Pak Nikel, kita ya. pakai nikel. Atau bisa juga daur ulang dari remposan pusaka-pusaka yang sudah rusak. Oh, didaur ulang. Nah, Oh, cuma bisa, etikanya saja. Iya. Etikanya ada dua sisi. Satu sisi mempertahankan dan istilahnya edukasi lah supaya nggak musnah. Satu sisi yang kita kayak kurang menghargai buatan yang zaman dulu ya. Gitu kalau dirempos. Kalau ini masuknya ke pedang sabet. Kalau secara dapur ya, walaupun buatan baru Thailand punya, masuknya ke pedang sabet. Hampir mirip-mirip pedang Damaskus. Waduh. Tidak perlu kita review lah. Iya. Ini biasa. Iya. Biasa. Nah, yang ini nih bentuknya itu sewagu aneh. Wagu. Itu dulu ceritanya bapak saya itu beli di pasar Hmm. dan pas malam kan ditaruh di waktu itu digedek. Hmm. Lah mama saya masuk kamar, dari sini keluar api, lep kayak gitu. Zaman dulu keluar api bisa nggak ngirit-ngirit gas ya, Mbak? Jane. Aduh, ini sebenarnya keris pusaka bagus, cuma dilalah kok di apa Mbak lawan? Di gerindra. Oh iya. Iya, ditajemin mana-mana. Ini konsepnya sama, ini seperti badik. Konsepnya seperti badik, buatan baru nggak belum begitu tua. Iya. Tahun-tahun era tahun 1900-an. Zaman dulu orang punya seperti ini untuk jaga-jaga. Kan kadang hutan masih lebat, bukan ada binatang buas atau apa, bukan ada begal barang. Oh, berarti bukan untuk berperang ya, Om ya? Enggak. Takutnya banyak begal sih. Ya aku paling mau nyembelih pitik. Nyembelih Mau pitik. Iya, Nah, menurut cilik tukang pak. sembelih pedus, ini bisa untuk nyembelih pitik nggak? Bisa. Jadi ini betul belum belai walang nang. Palang. Lumayan ya, Mbah, rica-rica ya. Rica. Ini nih, ini unyu-unyu banget ini. Iya. Kok dilalang renda-rendane itu loh. Custom itu Pak. Custom ya. Teme. Kita lihat isinya apa. Ini jimatan lah. Jimat ya. Iya. Jimatan. Jadi tidak masuk ke ranah tosan aji. Jadi kriteria tosan aji ada dua. Yang secara basic ya. Yang pertama, cara pembuatannya harus ditempa. Iya. Tempa itu misalnya dibakar, dipukulin itu, tempa lagi balik-balik gitu. Itu tempa lipat istilahnya. Kalau ini cor. Yang kedua bahan tosan aji itu harus mengandung unsur langit atau batu langit, batu meteor dan unsur bumi. Batu-batu mineral ada di bumi. Makanya tosan aji istilahnya kan apa? Kenapa? Bopo angkoso ibu bumi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua materialnya tadi ya, materialnya kalau ini kan kuningan. Iya. Nah, tetapi bagaimanapun bagi Mbah Wanto ini adalah sebuah pusaka karena jimatan itu sendiri pun juga didesain dan diprogram dengan hajat-hajat ataupun niat-niat tertentu. Kalau kita lihat di sini
secara basic kan modelnya trisula. Iya. Trisula. Kemudian ada sistem ulirnya dan kuningan. Arahnya biasanya lebih ke arah untuk kewibawaan. Wibawa uang. Bawa uang. Nanti terlalu berwibawa juga Iya. medeni ya. Iya. Kalau berwibawa jauh rezekinya. Iya, jauh segitu. Tapi arahnya masuk ke kejimatan. Jimat. Iya. Arti jimat itu barang siji di rumah. Di rumah itu. Jimatku sudah ada loh. Boleh medeni malah gue. Itu masuknya trisula ya Pak ya. Trisula. Trisula. Kalau pengen lihat sebuah trisula itu bentuknya pusaka tulen Tosanaji, main ke Griya Wiyata Padmanaba di tempatnya Beta Yuwana. Nah, bisa lihat di kontennya. Ada pusaka desa bentuknya trisula, otentik untuk pusaka desa. Bisa kita review kapan-kapan. Siap. Ada di channelnya Beta Yuwana. Belum. Nunggu restunya kajian dulu dong. Oh, iya, boleh. Iya. Tunggu kontennya yang asli. Asli. Bisa di-review. Berarti Terus cukup ini mana lagi Mbak yang mau dikeluarkan? Wis, paling sih jidong maning kayak Tetapi kesimpulannya ya, kalau kita lihat di sini, yang ini masuk ke kejimatan. Zaman dulu memang orang lebih cenderung suka jimat-jimat. Karena apa? Jimat itu kan instan. Iya. Ibarat kata sebuah hardware langsung diinstal aplikasi untuk apa gitu. Tanpa melalui embel-embel ritual dan prosesnya panjang. Tapi kalau saya lihat di sini ada dua pusaka yang spesial dan cukup bisa menjawab rasa penasaran saya terhadap Wanto, yaitu keris betok bergonjo iras dengan tombak piring bergonjo iras. Itu murni pusaka spiritual. Artinya apa nih Mbak Wanto buka plang berdukuran pantas. Ini kemarin lagi pesen itu Pak, pesen banner jasa santet. Iya. Akhirnya kolaborasi Mbak, Aras sing nyantet, Om Jiko sing ngobatin. Iya jane kayak gue. Kita satu paket. Nyok bos yang disantet ya. mediator ora apa. Ora kok bahan uji coba. Uji cobanya besok aku pas uji coba santet paling Ratno dulu. Iya. Warna official ya. Tak isi tremos nang kulkas. Isi duit kayak Mbak. Kita pesen esok isinya kayak bahan Mbak Indomie. Dan kayak sih dan Wareg. Jadi cukup ini, terima kasih juga atas Sami-sami. rapuhnya Pak Beta Yuwana. Ya jadi semuanya sudah terjawab kabeh man. Yoi. Jadi Yang ke kameramen siapa ki ngomong-ngomong? ya kameramennya kowe. Pak Beta apa kameramenmu saiki? Ya, sampai Iya, Gus. saya aja. Sing arep kula sing sapa? Ki kontennya sapa sih? Kontennya official. Ki kontennya sapa? Jadi nilai-nilai sejarahnya sangat tinggi ya Om ya. Nah, kenapa harus dijaga? Selain ini adalah benda-benda keramat ya dan bersejarah, kita juga untuk mengenang para leluhur kita juga ya Om ya. Untuk menghormati para leluhur kita gitu. Dan melestarikan. Untuk melestarikan tradisi di sini ya. Karena di gini Jawa Mas ya. Yatmo, pada zaman milenial ini biasanya orang melihat keris itu udah takut Ya. dan pikirannya itu langsung negatif, dukun. Padahal keris itu adalah salah satu simbol bangsa kita, sungguh besarnya bangsa kita itu berada di pusaka-pusaka yang kita miliki saat Ya, ini. unik juga ya, benda antik Termasuk ya. benda antik. Nah, gitu. Dan memiliki investasi, nilai investasi. Ya. Iki mendake nek dicek pakai alat ceknya. Ada di dok Pak Beta. Beli, ya. Bahaya. Bahaya. Ngandel pora. Ngesu wong toko emas ki. Wis bahasa Pak. Wis ayo closing. Wah nutung ki. Si Inten itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 lah. Waduh. Ping selawe juta. Soalnya saya pernah waktu itu dapat kerisnya itu keris masih di tanah ya, kotor banget, masih banyak patinanya. Kemudian tak rendam seminggu nggak keluar, 2 minggu tak pendem, air tak buang, kan mulai rogol tuh. Iya. Ternyata ada mendaknya, ada internet berliannya, Berlian Om. berlian. Waktu tak cuci, bling ya. Aku tanya ke bapak saya, Pak ini apa Pak? Oh intan mungkin baik gampang toko emas. Dicek di toko emas ternyata berlian. Wih, Sebiji itu 400.000, itu tahun 2014-an. Wah, Per biji 400.000 saat itu. lumayan.
Ya yuk Bang, Ya wis. OTW lah. OTW kita Mari toko Mas. Kita cek siapa tahu kita bisa beli mie ayam atau nyate di warung sate Ahmad Gusti. Iya. Harus itu, harus mampir. closing quiz cukup. Ya, Terima kasih. Monggo. Tuan rumah. Tuan rumah, Mbak. Iya. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dari Pak Beta. Terima kasih juga telah mereview dan bisa memberikan satu wawasan tentang beberapa pusaka tinggalan dari bapak saya. Semoga ini tetap bermanfaat dan tetap aku jaga sampai apapun yang akan terjadi lah. Gue lah. Dukun Mbah, kowe Mbah. Insya Allah yang Pawang ular, Pak udah pawang ya, Mbak? belum. Oh, belum. Ya. Belum. Matur nuwun Pak Beta. Nggih, matur nuwun nggih. Salam rahayu, kabali. Enak ya.